Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sepertinya untuk yang ikut kelas ini baru 3 anak, yang lain nggak tahu kemana. Oke, kita tinggal aja. Jenny bisa dinyalakan videonya. Oke, saya mulai presentasi terkait materi hari ini. Sebenarnya materi hari ini itu tidak tidak berat ya. Jadi saya niatnya memberikan ice breaking seperti itu, mengingat tiap kali kita pertemuan materinya selalu berat terus. Dan gini, untuk tugas saya hanya membebankan pembuatan bab 1, 2, 3 itu tugas untuk mata kuliah ini ya. Jadi itu tugas besar dan saya rasa cukuplah nantinya untuk tugas 3 tugas itu selama 1 semester ini. Nah, untuk kalau teman-teman tidak mengumpulkan berarti ya nantinya tidak dapat nilai dari tugas itu, gitu ya. Auto dapatnya 0 untuk tugasnya nanti. Nah, saya harapkan teman-teman kalau dikasih tugas tetap kerjakan. Jadi nantinya itu entah benar atau enggaknya, dari situ teman-teman sudah usaha gitu. Jadi saya harapkan usahanya itu tetap dikerjakan tugasnya, entah benar entah salah. Nanti pokoknya saya review. Toh juga itu nantinya berguna buat kalian juga kan, juga untuk semester 7 nanti bisa dilanjutkan untuk skripsi gitu. Makanya kemarin untuk pembuatan judul pun minatnya kalian di mana, kalian maunya kayak apa untuk topiknya, silahkan kalian buat, nanti saya benarkan, kan seperti itu. Tapi kok beberapa teman-teman dari kemarin itu kok nggak ngumpulkan atau dianya itu nggak ikut kelas atau gimana saya juga nggak tahu gitu. Jadi semoga teman-teman yang ikut kelas ini yang sekarang ya, kelas sekarang ini sudah mengumpulkan semua ya. Gitu. Oh iya, nanti untuk absennya saya gunakan pertemuan hari ini saja ya. Jadi ada 3 anak ini. Oh, ini ada masuk Pricianto. Jadi ada 4 anak ini yang saya gunakan untuk absen, tidak perlu ngisi G-form. Baik, saya mulai perkuliahannya. Hari ini kita belajar terkait materi strategi menyusun skripsi. Jadi ini lebih ke time manajerialnya kita nantinya saat menyusun skripsi gitu ya. Oke. Jadi gimana sih strategi kita dalam menyusun skripsi agar skripsi itu selesai tepat waktu dan kitanya juga tidak terbebani ya saat mengerjakan. Saya lanjutkan. Hai mahasiswa hebat, memang kalian hebat. Kalau nggak hebat nantinya tidak bisa jadi penerus bangsa ini ya. Jadi selalu optimis, selalu memberikan hal yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Pun juga terhadap mindset kalian, bahwasanya kalian to the best bisa melaksanakan hal yang sudah kalian ambil. Contohnya seperti KRS yang di awal kalian sudah plotting. Jadi mau nggak mau gimana caranya kalian harus tanggung jawab dengan pilihan kalian, dengan output nilai yang nantinya harus wajib bagus gitu ya. Seenggaknya nggak cuma kamu aja yang seneng, tapi orang tuamu juga seneng karena tidak sia-sia untuk membiayaimu kayak gitu. Jadi jadilah mahasiswa yang hebat ya. Oke, strategi persiapan menyusun skripsi. Menyusun skripsi di era pandemi COVID memang agak susah ya. Jadi kesemuanya terbatas aksesnya. Misal kalau untuk untuk mengambil kecelakaan lalu lintas gitu aja. Atau enggak simpang bersinyal. Kalau kita simpang bersinyal itu kan ngambil data pasti ngitung ya LHR di pinggir jalan. Nah, kan kalau di era pandemi COVID tidak boleh penghitung itu yang pegang telecounter di pinggir jalan terlalu banyak berkerumun. Jadi
harus ada siasat nantinya untuk tetap bisa melaksanakan pengambilan data di era pandemi COVID. Jadi susah-susah gampang, tapi kita sebagai peneliti wajib bisa mensiasati hal tersebut agar nantinya skripsi kita juga bisa selesai kayak gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, persiapan skripsi yang part pertama. Yang pertama yang jelas adalah mental. Jadi nantinya kalau kalian ngambil skripsi, kalian harus mempersiapkan mental kalian dulu. Sebab kenapa? Skripsi ini susah-susah gampang, tidak sama dengan mata kuliah normal yang kalian ambil. Yang jelas akan ada perbedaan ya. Kalau misalkan skripsi, yang jelas akan sering melihat laptop, akan sering baca buku, akan sering baca jurnal, sebab skripsi sendiri prinsipnya dilarang kopas. Jadi kalian akan terbentur cek plagiasi jika kalian hanya copy paste dari kerjaan kakak tingkat kalian, kayak gitu. Nah, mental, kenapa sering lemburan kayak gitu? Jadi akan berkurang jam tidur kalian. Oke, kalau mungkin anak Unitri itu ya seringnya tidur itu mungkin siang gitu ya. Nantinya bangunnya pasti siang juga. Jadi maaf, tidurnya seringnya sampai pagi gitu loh. Soalnya kan mungkin banyak yang non Muslim, jadi malam itu sering bangun. Kalau siang kan tidur. Setahu saya kayak gitu. Nggak tahu teman-teman gimana. Soalnya banyak yang bapak ibu kos di sekitar kampus itu sering curhat, Bu, kenapa sih anak-anak ini kok tidur itu seringnya kok siang, kok malah malam itu malah bangun. Saya juga nggak tahu, mungkin kulturnya di tempat kalian kayak gitu ya. Tapi ya usahakan tetap menjaga kewarasanmu nanti saat kalian mengerjakan skripsi. Jadi ya usahakan tidur cukup gitu ya, jangan sampai kurang, sebab ini nantinya juga berpengaruh ke psikis kalian juga ya. Jadi kalau pulang tidur itu kan juga nggak gimana ya, nggak fokus kalau belajar, kalau saya sih gitu. Jadi kalau saya dulu ya just mental itu lebih ke disiplin konsistennya kita saat kita ngerjakan, dan juga harus tahan banting ya kalau kita ngerjakan skripsi. Soalnya memang baca-baca dan baca, lelah pasti. Yang penting kalau kita capek, kita harus refreshing gitu ya. Oke, yang kedua, memahami dengan baik pengertian skripsi. Skripsi itu apa sih? Skripsi itu tugas akhir. Jadi kalau kalian sudah mengambil mata kuliah mulai semester 1 sampai semester 6 ini ya yang penting ya. Gitu. Nanti semester 7, semester 8 sudah mulai dibuka KRS-nya. Bisa ngambil skripsi. Silakan nanti bisa dipilih, bisa mulai semester 7 atau semester 8 kayak gitu. Jadi kita harus tahu bahwasanya skripsi kan tugas akhir. Rangkaian itu pun sebenarnya dimulai dari mata kuliah itu. Jadi kalian harus tahu, harus paham peminatanmu gimana agar skripsi kalian nanti tidak salah untuk memilih kayak gitu. Sebab kalau kita tidak sesuai dengan keinginan kita ya skripsinya, kadang melaksanakannya terasa berat gitu. Aduh, saya sukanya ini, tapi kok kenapa ya saya kemarin milih ini? Jadi kan jadi belajar 2 kali, misalkan seperti itu. Kalau saya dulu kebetulan saya prefernya sukanya di jalan. Makanya waktu sarjana dulu saya ngambil skripsi kebetulan terkait jalan kayak gitu. Jadi memang minatnya di mana, usahakan itu sesuai peminatan untuk skripsimu kayak gitu. Jadi biar nggak setengah hati, tapi memang fokus untuk melaksanakannya kayak gitu ya. Makanya kita harus paham skripsi itu apa, nggak cuma just tugas akhir, tapi
skripsi juga bukan tanggungan berat, tapi kita melaksanakannya dengan sepenuh hati kayak gitu. Nah, banyak melakukan observasi di lapangan. Jadi mengingat namanya skripsi itu butuh suatu latar belakang. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan latar belakang dari skripsimu ya. Jadi memang real masalahnya memang ada sesuai dengan di lapangan. Jadi tidak membuat-buat suatu masalah kayak gitu. Sering baca jurnal dan artikel ilmiah. Ini wajib sebab suatu skripsi yang jelas butuh kajian teori dan nantinya itu bisa menguatkan argumenmu sebelum nantinya turun ke lapangan. Analisa skripsi milik kakak tingkat. Nah, ini bagi yang masih bingung, apa sih bab 1, bab 2, bab 3, kan masih warm up lab ya, Mas kasarannya. Masih pemanasan sebelum nanti kalian memang benar-benar masuk ke skripsi lewat metode penelitian ini. Jadi nanti kalian coba deh cek-cek, cross-check skripsi kakak tingkat itu isinya kayak apa saat pembuatan proposalnya. Proposal kan bab 1, 2, 3 ya, kayak gitu. Silakan kalau mau lihat. Itu wajib juga sih biar kita tahu skripsi punya kakak tingkat itu seperti apa. Nah, selanjutnya mengikuti seminar skripsi. Mengikuti seminar ini wajib buat kalian. Usahakan mulai semester 6, semester 7, bolehlah. Nanti silahkan ikut seminar hasil punya kakak tingkat kalian, utamanya yang topiknya sesuai dengan judulnya. Kayak gitu. Jadi biar tahu, oh pertanyaan dari pembimbing nanti kalau pas seminar seperti ini. Oh pertanyaan dari penguji nanti kalau saat seminar seperti ini. Jadi apa yang kalian lakukan nantinya, kan ini buat bekal kalian nantinya ya. Itu jadi kalian bisa ada gambaran gitu. Biar nggak nervous di awal. Jadi kalian sudah harus ada gambaran, oh nanti kalau ujian seminar tuh seperti ini toh, auranya seperti ini. Jadi saya harus mempersiapkan kayak gini. Jadi biar nggak kaget gitu ya. Kemudian yang terakhir mengumpulkan berbagai macam referensi. Jadi referensi itu ya jurnal, artikel kayak ini ya, buku ataupun kajian empirik ya. Jadi berita yang memang ada real yang ada di tempat penelitianmu nantinya. Nah, kemudian menyinggung terkait referensi, kalian jangan lupa nantinya untuk sekarang pakai Mendeley. Jadi kemarin saya sudah wanti-wanti, silahkan download Mendeley. Entah kalian sudah mengaplikasikan di Word kalian atau belum, saya tidak tahu. Yang penting saya sudah memberikan Mendeley. Jadi kalau sebelum Mendeley memang ada form pedoman penulisan untuk daftar rujukan ya. Tapi kalau dengan adanya Mendeley ini mempermudah kita menggunakan, jadi tinggal disitasi seperti itu lebih cepat daripada manual gitu ya. Dan secara global kan kalau Mendeley, jadi kalau ngecek bisa langsung keluar gitu. Itu kalau sekarang, jadi berbasis internet, jadi harus update kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang belum update Mendeley, silahkan segera download, segera diaplikasikan di Word kalian. Kemarin juga sudah saya berikan kan ya, linknya untuk download dan tutorialnya kayak gitu. Oke, yang belum silakan.